Honggu, kamu minum airku. Saat makan di rumah kami, kenapa tidak bilang dia adalah iblis? Kurangi omong kosong, kata pendeta. Dia yang membuat onar. Wang Ermazi dari desa langsung memukul dengan cangkul. Zhao Laogen menghindar. Cangkul itu menghantam dinding. Plester dinding terkelupas besar. Melihat itu, para penduduk desa juga ikut bertindak. Tongkat, cangkul, seperti hujan, jatuh ke tubuh Zhao Laogen. Zhao Laogen dipukul hingga berdarah dari kepalanya. Berlutut di tanah, tapi dia menopang dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya melindungi Honggu di bawahnya. Mengikuti lagu. Saat itu, Honggu tiba-tiba mulai berbicara. Suaranya nyaring, namun terdengar seperti menangis. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Zhao Laogen tertegun. Para penduduk desa juga tertegun. Honggu merangkak keluar dari bawah Zhao Laogen. Dia berlutut di depan para penduduk desa. Ini salahku. Aku yang melepaskan roh gunung. Dia berkata sambil menangis. Tapi aku tidak sengaja. Aku dijebak oleh seseorang. Dulu, seorang preman mengincar dan ingin menjadikanku selir. Saya tidak mau. Dia memukulku hingga pingsan dan mengurungku dalam peti mati. Dijadikan korban untuk menekan roh gunung. Aku tinggal di dalam peti mati selama 10 tahun. Aku membencinya. Aku membenci preman itu. Aku membenci dukun yang menyegel aku. Aku melepaskan roh gunung hanya untuk membalas dendam. Para penduduk desa terkejut. Tidak ada yang berbicara. Honggu kemudian berkata, tapi sejak Gegen menyelamatkanku, aku merasakan kehangatan. Aku tidak ingin membalas dendam lagi. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Gegen. Roh gunung muncul untuk menyakiti orang karena dukun buta itu. Dia terus-menerus memprovokasi. Dia adalah dukun yang menyegel aku dulu. Dia takut aku membalas dendam. Dia ingin kalian membakar aku hidup-hidup. Dukun buta itu mendengar dan wajahnya berubah. Kamu bicara omong kosong. Dia berteriak keras, mengangkat pedang kayu persik dan menusuk ke arah Honggu. Zhao Laogen cepat dan langsung mendorong Honggu. Dia sendiri berdiri di depan. Pedang kayu persik menusuk ke dadanya. Darah mengalir deras. General. Honggu berteriak dan melompat ke depan. Pada saat itu, suara petir tiba-tiba terdengar di langit. Sebuah kilat menyambar turun, tepat mengenai dukun buta itu. Dukun itu berteriak kesakitan. Dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Segera setelah itu, air sumur di desa menjadi jernih dan manis. Ternyata semua hewan yang mati hidup kembali. Para penduduk desa ternganga. Mereka semua berlutut di tanah meminta maaf kepada Zhao Laogen dan Honggu. Zhao Laogen dibantu oleh Honggu untuk bangkit. Ternyata tidak ada luka di dadanya. Ternyata Honggu adalah dewi dari surga. Karena melanggar peraturan surga, dia diusir ke dunia manusia. Mengalami 10 tahun penderitaan. Penjaga jahat itu adalah monster emas di gunung. Pendeta buta itu adalah rekannya. Honggu yang dimasukkan ke dalam peti mati adalah penderitaannya. Zhao Laogen yang menyelamatkannya adalah penyelamatnya. Ketika dia mulai berbicara, itu adalah saat penderitaannya berakhir. Honggu melihat Zhao Laogen dan berkata sambil tersenyum.